Polisi berhasil mengungkap modus sindikat prostitusi online yang menjual anak di bawah umur melalui aplikasi media sosial. Pelaku berinisial IR 21 tahun berperan sebagai muncikari dalam bisnis ilegal dengan memasang foto palsu untuk menarik perhatian pelanggan. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Krishna Narayana pada 3 Desember. IR membuat akun di Mijat dengan menggunakan foto perempuan tersebut sebagai foto profil. Melalui akun tersebut, IR dari pelanggan potensial dengan mengirimkan pesan secara masif kepada pengguna sekitar. Modus operandi ini memungkinkan IR untuk menjajakan perempuan di bawah umur untuk menjadi pekerja seks komersial. Dalam menjalankan aksinya, IR dibantu oleh seorang wanita berinisial LW yang profesi sebagai resepsionis hotel. Polisi mengungkapkan bahwa harga jual pekerja seks komersial di bawah umur yang ditawarkan mencapai 1,5 juta rupiah. Dari jumlah tersebut sebesar 2 juta rupiah menjadi keuntungan muncikari, sementara 500.000 rupiah diberikan kepada pekerja. Penangkapan IR terjadi di sebuah hotel di kawasan Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah polisi melakukan penyamaran untuk mancingnya. Pada saat penangkapan, barang bukti yang disita antara lain berupa uang tunai dan alat kontrasepsi. Kemudian pengembangan membawa polisi menangkap LW di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal perlindungan anak dan prostitusi online yang mengancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat serius akan keberadaan sindikat prostitusi anak yang memanfaatkan teknologi dan media sosial. Polisi terus memperkuat patroli dan pengawasan untuk menindak praktik kejahatan serupa demi melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini kepada rekan-rekan bahwa kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu berhasil mengungkap praktek prostitusi online yang terjadi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Kronologis awalnya, kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu melakukan proses profiling, pencarian, kemudian undercover, berdasarkan adanya aktivitas yang dicurigai penjajahan praktek prostitusi online ini melalui grup-grup yang ada di media sosial. Ternyata dari hasil pengungkapan kami adanya praktek-praktek penjajahan pekerja seks komersial ini yang ada di bawah umur ya rekan-rekan ya. Kami mengetahui aktivitas ini dimulai oleh pelaku itu sejak 6 bulan yang lalu pengakuannya ya. Tapi tentunya ini masih menjadi PR kami melaksanakan penyelidikan pendalaman terkait utamanya bagaimana bisa hal ini kemudian menyasar dengan utamanya korban pekerja seks komersial ini yang berada di bawah umur ya terutama ya rekan-rekannya. Itu pelaku mengakui dalam satu kali transaksi untuk penjajahan aktivitas Open BO ini itu menagih uang sebesar 2.500.000. Dari hasil keuntungan terhadap hal tersebut, pembagiannya sebanyak 2 juta diambil oleh pelaku atau mucikari atau germo ini, kemudian 500 itu untuk para pekerjanya ya. Merekrut para anak-anak di bawah umur ini, Pak? Ya, jadi modusnya memang pelaku ini memang memiliki jaringan yang tentunya masih kita dalami ini ya. Perekrutannya adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui aplikasi micet. Jadi dari aplikasi micet itu kemudian dia melakukan pendekatan dengan mengechat semua potensi-potensi yang mungkin bisa direkrut. Apabila ada yang berhasil direkrut, itu kemudian diajak bertemu untuk kemudian melakukan perundingan. Ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bagaimana melindungi anak-anak kita khususnya yang anak perempuan kita itu terhindar dari adanya praktek-praktek seperti ini. Memang diperlukan pengawasan dari pihak keluarga secara lebih ketat, jangan sampai situasi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dalam perkara ini kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yang dimana pelaku itu satu berinisial IR
berperan sebagai orang yang menawarkan para pekerja seks komersial ini secara online. Pengungkapan ini kita mendapatkan satu lagi jaringannya yang berinisial LW, perempuan. Ini kemudian kita masih lakukan pendalaman. LW ini perannya juga merupakan sebagai seorang resepsionis yang ada di wilayah resepsionis hotel yang berada di wilayah Mangga Besar ya. Ini masih kita lakukan pendalaman khususnya bagaimana praktek-praktek ini ternyata memang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dari hasil kita itu seorang perempuan berumur 16 tahun. Korban yang direkrut ini oleh para pelaku itu memang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, kemudian juga mengalami hubungan kekeluargaan yang dalam arti perceraian antara orang tua, broken home, dan lain-lain. Jadi di mana dari 1 bulan mungkin berhasil mengoperasikan atau menjajakan sebanyak 7 kali ya dalam sebulan ya. Rata-rata tadi saya sudah sebutkan 1 kali tarif yang ditarik oleh pelaku ini sekitar 2,5, dan sementara dia mendapatkan 2 juta dari 1 kali transaksi. Nah, ini tinggal kita kali 7, tentunya ini sekitar 14 juta dalam 1 bulan. Kemudian itu dia gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya pengkoordinasian dan lain-lain. Kenapa para pelaku ini mencari anak di bawah umur? Ya, jadi memang dari hasil pendalaman kami juga terhadap pelaku, mengapa pelaku ini mencari anak yang di bawah umur? Karena memang membujuknya jauh lebih gampang. Satu sisi anak di bawah umur ini masih belum dewasa secara pola berpikir, sehingga apabila ditawari iming-iming keuntungan dan lain-lain ini bisa menjadi suatu kemudahan bagi pelaku untuk melakukan bujuk rayu terhadap pekerjaan. Inilah dua mucikari berinisial IR dan LW yang terlibat dalam bisnis prostitusi online dengan menjual gadis di bawah umur. Kedua pelaku tampak terlesu saat diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu polisi berhasil menangkap keduanya yang terlibat dalam bisnis prostitusi online dengan menjual gadis di bawah umur. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP Krisna Narayana pada Rabu 3 Desember. Kedua pelaku diketahui bekerja sama menawarkan jasa pekerja seksual kepada para pelanggan melalui aplikasi dan grup media sosial. Penangkapan dilakukan di kawasan Sunter, Jakarta Utara setelah polisi melakukan profiling dan penyamaran untuk menelusuri aktivitas mencurigakan. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa IR telah menjalankan bisnis tersebut selama 6 bulan dengan membuat akun micet dan memasang foto perempuan yang dijualnya. Pelaku aktif mencari pelanggan dan mengatur pertemuan untuk transaksi jasa Open BO. Saat penyamaran, polisi mendapati orang membawa seorang perempuan yang ternyata masih di bawah umur. Temuan ini menguatkan dugaan praktik prostitusi yang dijalankannya melibatkan korban anak. Pengembangan kasus membawa polisi pada LW, seorang resepsionis hotel di Mangga Besar yang turut membuat perempuan bagi pelanggan IR. Perlu diketahui LW berperan sebagai penghubung ketika IR kesulitan mencari pekerja seks sesuai permintaan pelanggan. Keduanya diketahui menjalankan bisnis ini secara terkoordinasi dengan membagi peran masing-masing. Polisi memastikan jaringan memanfaatkan celah komunikasi di aplikasi online untuk menghindari pantauan. Kasus ini sekaligus menunjukkan meningkatnya praktik prostitusi yang melibatkan korban di bawah umur. Dari kegiatan haram tersebut, IR meraup keuntungan sekira 14 juta rupiah per bulan. Polisi ini menahan kedua pelaku dan melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Dapat kami sampaikan melalui kesempatan ini kepada rekan-rekan bahwa kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu berhasil mengungkap praktek prostitusi online yang terjadi di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Kronologis awalnya, kami Polres Pelabuhan Tanjung Priok itu melakukan proses profiling, pencarian, kemudian undercover berdasarkan adanya aktivitas yang dicurigai penjajahan praktek prostitusi online ini melalui grup-grup yang ada di media sosial.
ternyata dari hasil pengungkapan kami adanya praktek-praktek penjajahan pekerja seks komersial ini yang ada di bawah umur ya rekan-rekan ya. Kami mengetahui aktivitas ini dimulai oleh pelaku itu sejak 6 bulan yang lalu pengakuannya ya. Tapi tentunya ini masih menjadi PR kami melaksanakan penyelidikan pendalaman terkait utamanya bagaimana bisa hal ini kemudian menyasar dengan utamanya korban pekerja seks komersial ini yang berada di bawah umur ya terutama ya rekan-rekannya. Itu pelaku mengakui dalam satu kali transaksi untuk penjajahan aktivitas Open BO ini itu menagih uang sebesar 2.500.000. Dari hasil keuntungan terhadap hal tersebut, pembagiannya sebanyak 2 juta diambil oleh pelaku atau mucikari atau germo ini, kemudian 500 itu untuk para pekerjanya ya. Merekrut para anak-anak di bawah umur ini, Pak? Ya, jadi modusnya memang pelaku ini memang memiliki jaringan yang tentunya masih kita dalami ini ya. Perekrutannya adalah dengan cara melakukan pendekatan melalui aplikasi micet. Jadi dari aplikasi micet itu kemudian dia melakukan pendekatan dengan mengechat semua potensi-potensi yang mungkin bisa direkrut. Apabila ada yang berhasil direkrut, itu kemudian diajak bertemu untuk kemudian melakukan perundingan. Ini tentunya menjadi kekhawatiran kita bagaimana melindungi anak-anak kita, khususnya yang anak perempuan kita itu terhindar dari adanya praktek-praktek seperti ini. Memang diperlukan pengawasan dari pihak keluarga, secara lebih ketat. Jangan sampai situasi seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dalam perkara ini kami berhasil mengamankan 2 orang pelaku, yang dimana pelaku itu satu berinisial IR, berperan sebagai orang yang menawarkan para pekerja seks komersial ini secara online. Pengungkapan ini kita mendapatkan satu lagi jaringannya yang berinisial LW, perempuan. Ini kemudian kita masih lakukan pendalaman. LW ini perannya juga merupakan sebagai seorang resepsionis yang ada di wilayah resepsionis hotel yang berada di wilayah Mangga Besar ya. Ini masih kita lakukan pendalaman khususnya bagaimana praktek-praktek ini ternyata memang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dari hasil kita itu seorang perempuan berumur 16 tahun. Korban yang direkrut ini oleh para pelaku itu memang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, kemudian juga mengalami hubungan kekeluargaan yang dalam arti perceraian antara orang tua, broken home, dan lain-lain. Jadi di mana dari 1 bulan mungkin berhasil mengoperasikan atau menjajakan sebanyak 7 kali ya dalam sebulan ya. Rata-rata tadi saya sudah sebutkan 1 kali tarif yang ditarik oleh pelaku ini sekitar 2,5, dan sementara dia mendapatkan 2 juta dari 1 kali transaksi. Nah, ini tinggal kita kali 7, tentunya ini sekitar 14 juta dalam 1 bulan. Kemudian itu dia gunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya pengkoordinasian dan lain-lain. Kenapa para pelaku ini mencari anak di bawah umur? Ya, jadi memang dari hasil pendalaman kami juga terhadap pelaku, mengapa pelaku ini mencari anak yang di bawah umur? Karena memang membujuknya jauh lebih gampang. Satu sisi anak di bawah umur ini masih belum dewasa secara pola berpikir, sehingga apabila ditawari iming-iming keuntungan dan lain-lain ini bisa menjadi suatu kemudahan bagi pelaku untuk melakukan bujuk rayu terhadap pekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.